Kluivert dapat tawaran khusus dari Erick Thohir jelang timnas Indonesia versus Cina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan tawaran khusus kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert jelang dua laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. 5 hari kemudian, Indonesia bertandang ke markas Jepang. Untuk pertandingan ini, Erick memberikan tawaran kepada Kluivert agar skuad Garuda bisa datang lebih awal agar dapat menjalankan persiapan lebih panjang. Bahkan pada Juni mendatang saya tawarkan kepada tim kepelatihan, mungkin para pemain juga, jika mereka datang lebih awal untuk mempersiapkan diri, ujar Erick Thohir dalam wawancara dengan The Highway seperti dikutip dari kanal YouTube PSSI TV. Erick mengatakan, pihaknya mengamati situasi kompetisi di Eropa yang sudah berakhir pada Mei mendatang. Oleh karena itu, tim bisa berkumpul lebih awal. Kami punya pertandingan tanggal 5 Juni dan 10 Juni, Cina dan Jepang, dengan kompetisi mungkin telah berakhir pada pertengahan Mei. Jadi tergantung kapan Anda bermain, mereka akan bersantai dengan keluarga, kata Erick. Namun, kemudian kita konsolidasi, mungkin kita berlatih lebih awal. Itu akan bagus, karena program ini benar-benar kami perhatikan secara detail. Bukan hanya program saja, ucap Erick. Pertandingan melawan Cina dan Jepang sangat menentukan bagi timnas Indonesia untuk menata Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan poin 9. Indonesia terpaut 4 poin dari Australia di peringkat kedua, sebagai zona otomatis lolos. Sedangkan jika Indonesia finish di posisi 4 besar, akan kembali berjuang di putaran keempat. Media Cina update persiapan terkini negaranya sebelum bertandang ke markas timnas Indonesia, tidak ada TC jangka panjang. Media Cina, 163, membagikan kabar terbaru soal persiapan tim nasional mereka sebelum melakoni 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 2 laga terakhir, Cina bakal menghadapi timnas Indonesia dan Bahrain. Cina bakal bertandang ke markas Indonesia pada 5 Juni 2025. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menantang Bahrain di Longsing Football Stadium, Chongqing, di laga terakhir grup C. Cina dipastikan tidak akan melakukan TC jangka panjang. Menyadur dari surat kabar Beijing Youth Sport, 163 menyebut bahwa pemusatan latihan baru digelar pada 23 Mei 2025. Surat kabar tersebut menilai bahwa pemusatan latihan tersebut tidak terlalu lama. Pemusatan latihan disesuaikan dengan jadwal di Liga Domestik. Agenda itu digelar setelah menyelesaikan pekan ke-13 Liga Cina pada 18 Mei 2025 dan putaran ketiga Piala Cina 2025 pada 20 hingga 22 Mei 2025. Liga Cina sendiri bakal rehat hingga 12 Juni 2025. Artinya, persiapan baru bisa digelar mulai 23 Mei 2025 untuk menyambut duel melawan timnas Indonesia. Cina hanya memiliki 2 pekan persiapan. Artinya, sebelum laga tandang melawan timnas Indonesia pada 5 Juni 2025, Cina hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk pemusatan latihan, tulis 163. Jadi tidak akan ada pemusatan latihan yang berlangsung terlalu lama, jelasnya. Tentu hal ini berbeda dari timnas Indonesia. Jika menilik jadwal kompetisi domestik atau Liga 1, Cina bakal menikmati waktu libur lebih lama dari Indonesia. Liga 1 2024 hingga 2025 dipastikan tuntas pada 24 Mei 2025. Sementara kompetisi di Eropa tempat para pemain abroad timnas Indonesia bakal berakhir pada kisaran waktu tersebut juga. Namun, ada beberapa pemain yang berpotensi bakal bergabung lebih lama daripada rekannya yang lain. Salah satu contohnya adalah Emil Audero yang tampil di Palermo. Palermo berpotensi merebut tiket promosi ke Serie A Italia melalui jalur playoff. Jika lolos sampai babak final playoff promosi,
Emil Audero berpotensi tampil sampai 1 Juni 2025. Tentu, waktu ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Emil. Pasalnya, Emil Audero bakal berpeluang besar melakukan debut saat berjumpa Cina karena bakal absennya Martin Paes yang terkena skorsing. Media asing bongkar kualitas asli timnas Indonesia U17 semalam, pantas saja dibantai Korea Utara. Media asing bongkar kualitas asli timnas Indonesia U17 semalam setelah dibantai Korea Utara. Sehingga pantas saja Indonesia U17 dibantai Korea Utara dengan mudah. Perjalanan gemilang timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2025 harus berakhir tragis. Harapan untuk melaju ke babak semifinal pupus setelah skuad muda Garuda menelan kekalahan telak dari Korea Utara U17 pada laga perempat final yang berlangsung Senin malam, 14 April 2025, di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Dalam pertandingan tersebut, Korea Utara U17 tampil dominan sejak menit awal. Mereka tidak memberikan ruang bagi Indonesia U17 untuk mengembangkan permainan. Bahkan, hanya butuh 7 menit bagi Choi Song-hun untuk membuka keunggulan bagi tim asal Asia Timur itu. Selanjutnya, Kim Yoo-jin menggandakan keunggulan pada menit ke-19, membuat Indonesia tertinggal 2 gol di babak pertama. Memasuki paruh kedua pertandingan, tekanan dari Korea Utara tidak mengendur. Ri Kyongbong menambah luka dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Petaka bagi tim Merah Putih semakin bertambah saat I Putu Panji melakukan pelanggaran handball di dalam kotak penalti. Kim Tae-guk berhasil mengeksekusi tendangan penalti dengan sempurna pada menit ke-60. Keunggulan Korea Utara belum berhenti di sana. 2 gol tambahan dari Ri Kang Rim pada menit ke-61 dan Pak Juwon di menit ke-77 memastikan kemenangan telak 6-0 untuk Korea Utara U17. Hasil ini sekaligus mengantar mereka ke semifinal untuk berhadapan dengan Uzbekistan U17. Kekalahan telak ini sontak mengundang perhatian dari berbagai media internasional. Salah satunya adalah media olahraga Vietnam, The Thao, yang secara terbuka menyatakan keterkejutan mereka atas hasil tersebut. Media tersebut menganggap hasil pertandingan tersebut di luar dugaan mengingat performa timnas Indonesia U17 di fase grup sangat impresif. Timnas Indonesia U17 terbukti terlalu lemah terhadap serangan Korea Utara U17 dan kehilangan 6 gol, tulis media itu. Dalam babak penyisihan grup, Indonesia U17 mencatatkan prestasi membanggakan dengan menyapu bersih 3 kemenangan. Bahkan, kemenangan atas Korea Selatan U17 dengan skor tipis 1-0 menjadi sorotan utama dan memperkuat ekspektasi publik terhadap tim asuhan pelatih Bima Sakti tersebut. Sejak menit pertama, tim merah menunjukkan dominasinya. Pada menit ke-5, dari tendangan sudut di sayap kanan, bek tengah Choi Song-hun lolos dari pengawalnya dan melepaskan tembakan, membuka skor untuk Korea Utara U17, jelas The Thao. Namun, ketika menghadapi Korea Utara U17, timnas Indonesia tampak tidak mampu mengimbangi kekuatan lawan. The Thao bahkan menilai bahwa pertandingan ini menunjukkan perbedaan kelas yang mencolok antara kedua tim, baik dari sisi strategi maupun eksekusi di lapangan. Penampilan Korea Utara U17 dalam laga ini menunjukkan kualitas tim yang matang dalam penguasaan bola dan pemanfaatan setiap peluang. Kombinasi antara kecepatan serangan dan kekompakan di lini belakang menjadi kunci sukses mereka menembus semifinal dengan percaya diri. Sementara itu, bagi Indonesia, kekalahan ini menjadi momen evaluasi besar. Meskipun langkah mereka terhenti, performa di fase grup tetap menjadi pencapaian yang patut diapresiasi. Timnas U17 telah menunjukkan potensi besar yang layak dikembangkan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dalam konteks sejarah turnamen, Piala Asia U17 memang kerap menjadi panggung ujian nyata bagi tim-tim muda Asia. Persaingan ketat dan kualitas permainan yang tinggi menjadikan turnamen ini sebagai ajang penting dalam pembinaan pemain usia dini. Dengan kegagalan ini, PSSI diharapkan dapat melakukan pembenahan dalam hal pengembangan akademi usia muda, peningkatan kualitas pelatih, serta memperbanyak agenda uji coba internasional guna memperkaya pengalaman tanding para pemain muda. Korea Utara U17, yang kini melangkah mantap ke semifinal, menjadi sorotan karena tampil sangat meyakinkan di sepanjang turnamen. Laga semifinal melawan Uzbekistan U17 diprediksi akan berlangsung ketat,
mengingat kedua tim menunjukkan kualitas permainan yang menjanjikan. Di sisi lain, kegagalan Indonesia di babak perempat final bukan akhir dari segalanya. Ini bisa menjadi titik tolak baru dalam pembentukan skuad masa depan yang lebih tangguh dan siap bersaing di level internasional.